Selamat datang di channel Maros Kota Dunia. Nonton terus video ini agar Anda tidak salah paham, dan nantikan video-video baru selanjutnya bagaimana percakapan atau ide-ide narasumber saat menyampaikan kepada orang yang beliau jumpai saat itu. This person has a million ideas for development and system programs, both for the government, state-owned companies and the private sector. Let's see what he said. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di belakang Maros Kota Dunia. Saya akan menceritakan beberapa pembangunan serta program di Kabupaten Maros serta Kota Makassar dan sekitarnya hingga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ayo kita simak videonya. Kami akan menceritakan kisah atau sejarah besar dalam perjalanan hidup seseorang sang narasumber, yakni beliau yang ternyata selama ini memperhatikan beberapa area lahan kosong yang ada di daerah Kabupaten Maros, mulai dari awal mula sebelum terbentuknya suatu bangunan, baik milik pemerintah kabupaten maupun swasta, bahkan hal-hal kecil pun tak luput dari perhatiannya. Perlu kita ketahui sang sumber adalah orang yang setiap harinya bolak-balik dari Kabupaten Maros ke Makassar menuju tempat aktivitasnya di Kampung Poksa, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itulah sang sumber muncul ide-ide yang menakjubkan, yang disampaikan kepada orang yang dijumpainya saat itu. Sang narasumber adalah security di tempat tersebut. Beliau sangat mempertimbangkan secara detail dan penuh rasa damai saat menyampaikan setiap ide dan inspirasinya, baik berupa program, atau bangunan gedung yang akan dicetuskan untuk didirikan di beberapa lokasi yang sudah terpantau oleh sang narasumber. Setiap orang atau pengunjung yang beliau jumpai saat duduk di kursi dekat meja beliau berjaga, mungkin saja orang tersebut hanya duduk sejenak sembari menunggu atasannya atau rekannya keluar dari resto Kampung Poksa. Saat itulah beliau berbincang-bincang dengan orang tersebut silih berganti dalam rentang waktu pertemuan yang sangat singkat. Itu dilakukan oleh narasumber dari waktu ke waktu, hari demi hari, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya, di mana orang-orang yang beliau jumpai mempunyai berbagai latar belakang profesi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai supir, ajudan, patwal atau pengawal kendaraan, dishub, pegawai negeri sipil, tentara berbagai angkatan dan kesatuan, polisi berbagai kesatuan dan tempat tugas. Kebetulan juga ada seorang anak mantan bupati yang mempunyai kafe di kawasan Grand Mall. Ada juga simpatisan, legislator, pengusaha, wira swasta, warga Maros, anggota komunitas, bahkan orang kantor Grab dan Gojek hingga kurir dan lain-lain. Perlu dicatat, perjumpaan dan perbincangan itu terjadi tanpa direncana. Boleh dikata pertemuan tersebut terjadi secara tidak sengaja. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita simak baik-baik. Ide-ide apa saja yang disampaikan oleh narasumber kepada orang yang beliau jumpai selama bekerja di Kampung Poksa adalah sebagai berikut. 1. Grand Mall Maros. 2. Pasar tradisional modern atau disebut Pasar Kramo. 3. MPP, Mall Pelayanan Publik, beserta logonya. 4. Kawasan Kuliner PTB. 5. Smart Kuliner PTB. 6. Taman PTB. 7. Kolam penampungan air di kawasan kuliner tersebut. Disinilah awal mula nama PTB dicetuskan, yang akhirnya terkenal dan tersohor baik di Maros maupun di luar Maros. 8. Hotel PTB Maros. 9. Tugu Adipura Baru, di lokasi bekas Tugu KB dan juga Tugu Patung Simbol 6 kecamatan di Kabupaten Maros. 10. Jalur Pasar Tua Turikale dijadikan satu arah saja, kendaraan dari arah Poros Bantimurung, dibelokkan ke kiri sebelum Pasar Tua, melalui pinggir sungai tembus ke perempatan jalur SMA Negeri 1 Maros dan Jalan Ahmad Yani depan Rujak Bupati dan Wakil Bupati Maros. 11. Renovasi Tugu mirip Monas depan lampu merah Masjid Agung, Polres Maros. 12. Wisata Galung dan kolam doli-doli di Tukamasea, Bunga Eja, Bantimurung, Maros. 13. Kantor dan pagar penggerak PKK Maros. 14. Renovasi kantor pelayanan Polres Maros, mulai dari kantor SPK dan lain-lain.
termasuk klinik, rumah tahanan yang berganti nama menjadi Rumah Aman, Panca Siap, lokasi parkir pun tak luput dari pikirannya. 15. Pengaspalan pinggir jalan atau tepi jalan poros Makassar Maros. 16. Baju TK dan PAUD, serentak cuma satu macam dan warna batik yang sama setiap sekolah TK dan PAUD yang ada di Maros. 17. Anjuran baju seragam hitam putih untuk siswa-siswi SMA kelas 3 di Kabupaten Maros. 18. Rumah makan atau restoran dengan konsep gazebo di atas empang, yang ada di Desa Maranu Kecamatan Lawu, kalau tidak salah anaknya Pak Kepala Desa aktif saat itu yang beliau jumpai. 19. Restoran ayam goreng dan seafood yang bernama Buguri, Bumbu Guri. 20. Memberi perhatian cagar budaya dan pariwisata yang ada di Maros, salah satunya rencana renovasi Bala Lompoa atau disebut Bola Marajae, yang terletak di Dusun Sege Segeri Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Seingat narasumber, beliau sampaikan kepada orang yang bernama Aldi. 21. Sumur bor dan kolam penampungan besar untuk pengairan sawah warga sekitar perkampungan Lompoe yang tembus ke Kampung Panrita Kinyarang Dusun Sege Segeri Maros. 22. Toko rumah murah yang terletak di Jalan Poros Makassar Maros, seingat beliau disampaikan kepada atas nama yang nama belakangnya adalah Gosal. 23. Perumahan Dinas Angkatan Udara di Jalan Garuda Majopa Maros. 24. Renovasi bangunan Sekolah Dasar SD Negeri 21 Sanggalea Majopa, dekat Pasar Majopa Jalan Garuda Maros. 25. Gerbang Kostrad yang dibangun di Pasar Batanghase. 26. Sarankan agar membongkar bundaran yang ada di jalan masuk perumahan Geraha Cemerlang, Jalan Poros Makassar Maros. 27. Klinik Fatmawati yang berada di Poros Jalan Makassar Maros. 28. Cara dan sistem pelayanan obat pada apotik Puskesmas Lawu Barandasi Maros. Hal ini disampaikan kepada orang yang bernama Haji Tina, seingat narasumber. 29. Pembentukan UTD Unit Transfusi Darah yang pertama di Kabupaten Maros. 30. Upacara dan memberikan perhatian terhadap makam prajurit dan pahlawan di Maros yang ada di Poros Makassar Maros samping Rumah Sakit Salewangang yang telah berganti nama menjadi RSUD Dr. La Palaloy Maros. 31. Adapun mengenai Rumah Sakit RSUD Dr. La Palaloy namanya kini, sang sumber pun banyak memberikan ide-idenya kepada pegawai-pegawai yang dinas di rumah sakit tersebut, mulai dari pegawai biasa hingga yang menjabat dan yang bergelar doktor pun diberikan masukan saran dan pemikiran. 32. Kampus Akbid Salewangang Maros. 33. Pusat Dealer Penjualan dan Servis Yamaha, di Buta Toa Maros. 34. Warung Mase-Masea depan Pasar Tramo. 35. THM tempat hiburan malam bernama Night, yang berlokasi di samping Mall MPP kawasan Terminal Maros. 36. Penjual nasi goreng Jakarta di dekat gerbang perumahan Palu Cipta. 37. Buka tutup belokan putar balik, pada Poros Makassar Maros pada titik yang ditentukan menggunakan tali dan ada apa dengan Pak Ogah di Maros. 38. Penjual aneka gorengan samping Rumah Sakit RSUD Dr. La Palaloy. 39. Penjual tas pinggang samping Rumah Sakit Maros. 40. Pemindahan ATM dan pembuatan tribun, serta alun-alun atau ruang terbuka lapangan belakang Bank Sulselbar di area PTB. 41. Menjadikan hutan kota Maros, tempat santai dan nongkrong. 42. Menjadikan sepanjang jalan sekeliling kantor Bupati sebagai kawasan Car Free Day, yang akan digunakan untuk jogging dan olahraga. 43. Markas Damkar dan armadanya dipindahkan ke sudut Jalan Jenderal Sudirman Maros dan Jalan Asoka. 44. Pembuatan gedung serbaguna Pemda Maros di Jalan Asoka. 45. Memberdayakan anak pramuka dalam bentuk organisasi kepramukaan yang dapat bersinergi dengan pemerintah setempat Kabupaten Maros. 46. Pengaturan cara pemasangan posisi logo dan lambang instansi pemerintahan Maros kepada pegawainya. 47.
menambahkan pilar-pilar di depan teras rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maros. 48. Melakukan upacara militer jika ada PNS atau ASN Pemda yang meninggal dunia, dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja yang sudah terlatih. 49. Berlakukan kupon atau voucher makan di lingkup kerja di kantor Bupati Maros. 50. Gedung aula yang berbentuk rumah ciri khas Bugis Makassar di kawasan pesantren Darul Istiqomah Maros dan beberapa hal perubahan dalam kawasan pesantren. 51. Pembuatan gerbang besar di jalur masuk utama perumahan Anugerah Bintang Cemerlang ABC, Jalan Garuda, Majopa Maros. 52. Program-program dan sistem di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah Kompleks WSAB Majopa Maros. 53. Gedung Toyota Kala Maros setelah Patung Polwan. 54. Bala Mabalanca di Taruada Turikale Maros. 55. Mengubah gambar logo komunitas Gojek Maros. 56. Komunitas Grab Maros dan gambar logonya. 57. Toko Roti Fitri, Bakery dan Cake, di samping SPBU Buluk-Buluk. 58. Program-program dan sistem di Sekolah TK PAUD Islam Terpadu Bina Insani, di Kompleks WSAB Majopa Maros. 59. Melarang mobil truk, kendaraan roda 6 atau lebih melintas di depan rumah jabatan kantor Bupati dan Wakil Bupati Maros. 60. Memindahkan kantor Samsat Maros. 61. Memindahkan penyimpanan obat atau gudang farmasi yang ada di samping Rumah Sakit Salewangang Maros ke sekitar area kantor pemerintahan. 62. Perbaikan apotik Syamsinar, bagian depan dan parkiran ditambahkan ke belakang dengan jalur yang berbeda. 63. Toko Roti Mahkota Poros Maros Makassar. 64. Ada beberapa bangunan instansi dan markas Koramil Mandai yang diusulkan direnovasi. 65. Kampus ATKP. 66. Program dan penanganan soft coral oleh BPSPL yang berkantor di jalan menuju jalur Poros Bantimurung. Ada banyak lagi ide-ide yang narasumber sampaikan, namun tidak sempat menyebutkan semua di sini. Dan ini kata narasumber sebelum selesai wawancara dengan kru kami. Simak sebagai berikut ini. Ada banyak lagi yang saya sampaikan ide-ide kepada mereka yang sudah lama untuk diingat. Bisa jadi orang yang saya temui saat itu sudah mendapat jabatan tinggi di lingkup Pemda Maros. Yang wira swasta sudah jadi owner bahkan jadi bos miliarder. Menjadi pengusaha dan pedagang besar. Ataukah orang yang saya temani berbincang saat itu sudah pensiun atau sudah meninggal, walahu alam habisawab. Saya doakan semua orang yang saya jumpai dimanapun berada sekarang, pada saat itu, semoga sehat selalu panjang umur dan sukses dalam karir, karya, usaha, jabatan, pangkat dan sebagai owner. Saksikan video lainnya tentang ide-ide narasumber di berbagai kabupaten dan kota, Makassar, Pangkep, Parepare, Tanah Toraja hingga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bahkan hingga pusat pemerintahan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like video ini. Buat Anda yang belum like, subscribe. Silahkan tekan tombol like, serta subscribe dan bagikan video ini ke sosmed Anda. Terima kasih.